Maka kalau dalam Al-Qur'an menika wonten ing surah Fatir Allah ngendika, ini ayat yang masyhur, ayat yang populer, summa aurasnal kitabal ladzi nastofaina, kemudian kami wariskan wonten ing kitab suci ada hamba-hamba kami yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsihi, maka ada di antara mereka mendolimi dirinya sendiri. Faminhum muktasid, ada di antara mereka golongan yang tengah-tengah. Lajeng ingkang pungkasan faminhum sabiqum bil khairat biidznillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga miturut wonten ing Al-Qur'an punika respon manusia terhadap perintah wonten ing Al-Qur'an menika terbagi menjadi 3. Sehingga Bapak Ibu, manusia anggenipun menyambut bulan Ramadan sebagai medan perlombaan menika nggih tidak jauh-jauh dari 3. Maka Bapak Ibu, kita harus punya visi, punya cita-cita, duwe target, kira-kira kita mau masuk tipe yang mana. 1, zalimul li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Kaping kalih muktasid, tengah-tengah. Kaping 3 sabiqum bil khairat biidznillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sinten ingkang mendolimi dirinya sendiri? Ingkang mendoliminya dirinya sendiri menika ingkang dipanggil, diseru oleh Allah. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, sira diwajibno poso, nanging ora poso. Wonten boten sik diwajibi poso kok ora poso? Kathah. Nggih, jangan suudzon dulu. Gitu. Esuk-esuk ngaji wis suudzon nggih. Jadi kalau mereka tidak puasa itu barangkali memang dapat keringanan dalam agama. Jadi tidak setiap orang yang tidak berpuasa itu mendolimi dirinya sendiri. Sebab wonten tiyang ingkang boleh tidak berpuasa lan boten kalebet mendolimi dirinya sendiri. Sinten? Anil majnun hatta yafiqo, orang gila sampai sadar. Maka Bapak Ibu, ampun ngantos kalau ada orang yang tidak puasa dolim, belum tentu, bisa jadi orang jenengan loh saya gitu kok, aku ramuni loh. Sebab tiang engkang napa wau loro jiwa niku wau wajib siam mboten? Mboten, tidak wajib puasa. Malah masuk surga. Betul. Ada pepatah Arab mengatakan kun majnunan tadkhulul jannata majanan. Jadilah kamu gila, masuk surga gratis. Nah. Gitu. Terus Bapak Ibu, remen mlebu surga gratis? Nggih. Niki pepatah Arab. Pripun wae pepatahnya? Kun majnunan tadkhulul jannata majanan. Jadilah kamu gila, masuk surga gratis. Nah. Ora perlu poso, ora perlu sholat. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang ndak puasa, ada orang ndak sholat, itu jangan suudzon dulu. Nah. Ya. Masuk udon meneh kuwi. Nggih. Karena memang niku dipun ngendikaken tidak semua orang terkena beban kewajiban puasa. Belum tentu mendolimi dirinya sendiri. Sinten melih ingkang boten wajib? Nah, nggih, niku wau majnun. Wonten ing kitab Musnad Imam Ahmad
Ada lagi yang boleh tidak puasa dan itu tidak mendolimi dirinya sendiri. Menika istilahnya ahmak. Dalam hadis disebutkan apa? Ahmak. Ahmak niku napa to? Ahmak niku bahasa modernnya Down syndrome. Down syndrome itu bahasa awamnya napa? Kok sedulure Majnun? Jadi napa? Ahmak itu Down syndrome. Down syndrome itu bahasa awamnya apa ya? Bukan, yang wajahnya mirip seluruh dunia. Napa? Ya, Mongolia. Jadi sindrom Mongolia. Apa namanya? Nek cara Jawa awame apa? Ya, intinya tapi jenengan pirsa nggih. Ya. Jadi maka Bapak Ibu menika kalebet ingkang pikantuk keringanan. Niki ahmak. Maka Bapak Ibu ingkang minulya niki Allah menyeru kepada orang untuk berpuasa. Kok ndak puasa? Manusia ingkang pada umumnya beriman, mengaku beriman nanging boten poso, menika kalebet mendolimi dirinya sendiri. Bulan Ramadan tidak membawa perubahan. Jadi Ramadan ora Ramadan podo wae. Ora Ramadan ora nang masjid, Ramadan tidak ke masjid, setelah Ramadan tetap ora nang masjid. Sebelum Ramadan ora poso, Ramadan ora poso, bar Ramadan melu riyoyo. Nah, niki namanya mendolimi dirinya sendiri. Sebelum Ramadan sregep ngerasani, Ramadan tetap ngerasani, bar Ramadan saya parah. Niki mendolimi dirinya sendiri. Hadirnya bulan Ramadan tidak mampu untuk membawa perubahan. Nah, kewajiban tidak dijalankan, larangan digoleki, gitu. Sik makruh, lho sik haram wae dilanggar kok apa meneh makruh, gitu. Engkang sunnah oh dilirik wae ora. Maka ini mendolimi dirinya sendiri. Grup yang kedua, muktasid, tengah-tengah. Ini sedikit lebih baik. Engkang tengah-tengah menika kewajiban dikerjakan, larangan ditinggalkan. Niki ada cirinya. Ramadan dapat membawa perubahan. Sifatnya sementara. Sebelum Ramadan hobi ngerasani, Ramadan libur, bar Ramadan kumat meneh. Nah, ini kelompok tengah-tengah. Nah, sebelum Ramadan niku nek weruh tanggane apa rasani, pas Ramadan poso-poso rasani. Monggo nek wis bar bodho kumat meneh. Maka hadirnya Ramadan dapat membawa perubahan. Ini lebih baik. Gelem prai to mau. Nah, dadi luweh apik. Sebelum Ramadan ndak pernah ke masjid. Paling-paling nang masjid mau nek Jumatan. Niki kula mboten nyindir lho. Mboten. Jadi sebelum Ramadan ndak pernah ke masjid. Paling banter Jumatan. Begitu Ramadan hadir ke masjid, berarti ada perubahan. Ramadan selesai ngilang. Oh, pertengahan malah ngilang. Mboten ngenteni rampung. Nggih. Nggih. Pertengahan Ramadan ngilang. Wis kula edit nggih. Nah. Jadi awal Ramadan hadir di masjid, pertengahan ngilang. Dan nanti akan hadir lagi rame pas malam takbiran. Nah. Kenapa kok hadir malam takbiran? Pamitan karo masjid. Nah. Soalnya agar bar takbiran
ngilang. Maka ibaratnya kenapa kok takbiran itu rame? Andai bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka dia akan berbicara, hei jid masjid, bulan ini saya sudah membersamaimu. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita bertemu lagi nek isih urip tahun ngarep. Ternyata Bapak Ibu, inilah kelompok yang tengah-tengah, mampu membawa perubahan tapi tidak terus menerus. Ini lebih baik. Nah, isi luwih apik. Pripun, Pak? Oh, agak baik. Nggih. Jarine Bapak agak baik. Nggih, kula edit nggih agak baik. Nah. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, kelompok yang ketiga, ini kelompok yang terbaik. Sabiqum bil khairat biidnillah. Terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, Bapak Ibu, ingkang terdepan niki pripun? Wajib kerjakan. Haram tinggalkan. Sunnah diupayakan. Makruh dijauhi. Lah menika kelompok yang terbaik. Maka Bapak Ibu, hadirnya bulan Ramadan menjadi medan perlombaan. Kados pangandikanipun Imam Hasan Al-Basri, nggih menika sebagai bulan yastabiquna fihi li ta'atihi, sebagai bulan perlombaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin gencar dalam membaca Al-Qur'an, saya mempeng anggone jamaah teng masjid, semakin semangat di dalam bersedekah. Kenapa? Karena Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk berlomba-lomba beramal soleh. Dan memang Nabi dulu begitu. Ketika bulan Ramadan, Nabi itu sangat bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Terus Nabi menika kana yudarisul Quran. Beliau dulu tadarus Al-Quran, mempelajari Quran, tilawatul Quran. Sareng malaikat Jibril menika kebiasaan Nabi. 1 bulan menika piyambakipun mengkhotamkan Quran 1 kali. Jadi Nabi mencontohkan itu 1 kali selama bulan Ramadan, khotam Quran. Di tahun terakhir sebelum beliau wafat, khotam Quran 2 kali. Dan Bapak Ibu, susunan wonten ing Al-Qur'an, serat-serat wonten ing Al-Qur'an menika disusun tidak berdasarkan urutan turunnya Al-Qur'an, nanging berdasarkan tasmi' simaan Nabi kalian malaikat Jibril nalika wonten ing wulan Ramadan. Maka Quran sak menika Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa menika landasannya adalah simaan Nabi kalian malaikat Jibril. Kalau berdasarkan turunnya, yang pertama mestinya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi tidak berdasarkan itu, karena berdasarkan simaan kalian malaikat Jibril talaki saben-saben wonten ing wulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Syihab Az-Zuhri menika ngendika, bulan Ramadan menika innaha tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Jadi beliau mengatakan apa? Sebagai tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberi makan. Bersemangat bersedekah, memberikan sedekah untuk berbuka puasa. Dados semangat maca Quran, semangat bersedekah. Sebab sedekah
memberikan sedekah nalika puasa menika pikantuk ganjaran ka'ajris shaim, seperti pahalanya orang yang berpuasa. La yang kusu min ujurihim syai'a, tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, nalika kita bersedekah kepada 30 orang maka setara mendapatkan puasa selama 30 hari ning tetep poso. Mengko terus wae guys padha entuk ganjaran 30 rasa poso. Itu dalam hal keutamaan, bukan dalam menggugurkan kewajiban. Sami kalian Bapak Ibu ingkang tindak umroh di bulan Ramadan, seperti haji bersama Nabi. Sekali sholat wonten ing Masjidil Haram di bulan apapun, di hari apapun, setara dengan sholat 100.000 kali wonten ing Masjid Al-Ikhlas Semin. Dadi teng riko ping pisan, teng riki ping 100.000. Nggo mulih saka kono terus ranang masjid. Ngapa Pak De saldone akeh. Baik Bapak Ibu, itu dalam hal keutamaan tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ya, kita lajengaken niku tiyang ingkang menyambut bulan Ramadan. Siji napa wau, mendolimi dirinya sendiri. Dua, tengah muktasid. Tiga, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya supados menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah? Maka Bapak Ibu, cara yang bisa kita tempuh supados menjadi terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah, kita harus punya semangat untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan. Apalagi orang Jawa niku nek jenenge ngalap berkah ngono kuwi semangat nggih mboten? Tapi ngalap berkah yang berdasarkan ilmu. Karena saking semangatnya ngalap berkah tidak punya ilmu, banyak yang datang ke kuburan. Ling golek berkah teng kuburan. Wonten mboten? Nggih, kijinge nganti diambungi. Nah, diciumi. Karena bulan Ramadan ini banyak keberkahan. As-saumu wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an keduanya dapat memberi syafaat. Ini keberkahan saking puasa, keberkahan saking Al-Qur'an. Karena keduanya dapat memberi syafaat. Apa toh makna berkah itu? Preso makna berkah. Makna berkah itu as-subut, tetap, al-luzum, tetap. Jadi kebaikannya melekat terus. Ini namanya berkah. Maka kalau kita punya semangat mencari keberkahan di bulan Ramadan, berusaha untuk terus melekatkan kebaikan agar kebaikan terus melekat. Makna berkah yang lain, an-nama, tumbuh, berkembang, azyadah, bertambah. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, di antara keberkahan yang bisa kita cari adalah hadir di masjid. Itu berkah. Apa berkahnya? Kalau di rumah sendiri 1, kalau di masjid 27. Ini berkah, berkembang, bertambah. Mana berkah itu an-nama, berkembang. Mana berkah itu azyadah, bertambah. Maka Bapak Ibu ketika di rumah 1, ketika di masjid 27, berkah. Karena apa? Berkembang, bertambah. Bapak Ibu kita punya semangat supados mendapatkan pahala amal soleh ingkang maksimal. Menika kalebet perkawis ingkang disebut berkah.
Maka Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita wonten ing wulan Ramadan perlu memahami bab menika supados kita saged ngata-ngatai amal soleh. Ampun ngantos kita wonten ing wulan Ramadan, wonten wulan ingkang sanes bermaksud mencari keberkahan, mencari kebaikan yang banyak, tapi malah rugi. Kadang-kadang kita niku arep untung ning malah buntung. Bapak Ibu sholat di sini berapa derajat? 27. Teng Masjid Istiqlal 27. Teng Masjid Menara Kudus Demak 27. Masjid Demak Menara Kudus sama 27. Teng Masjid Solo Syekh Zayed 27. Nah, kadang-kadang ada banyak orang mencoba ngalap berkah teng riko, berkahnya ternyata sama dengan Masjid Al-Ikhlas Semin. Lah ngopo adoh-adoh gitu. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, padahal berkahnya sama. Sehingga kita perlu memakmurkan masjidnya masing-masing karena berkahnya sama. Kadang-kadang saking semangate nganti ninggalke masjide dhewe nang adoh-adoh direwangi nyater bis nggih. Nah, nyater bis dan ternyata tuh kiri kok berapa derajat? 27. Padahal teng Al-Ikhlas Semin 27 sama. Nah, maka yang paling penting memakmurkan masjidnya masing-masing karena keutamaannya sami podo. Keberkahan yang lain apa? Pada saat hadir di masjid merapatkan soft, itu berkah. Kata Nabi, man sadda furjatan lillah banallahu biha baitan fil jannah. Barang siapa yang merapatkan soft di masjid, Allah bangunkan baginya istana di surga. Lo berkah toh? Sepele. Hadir di masjid soft rapet. Nah, jadi menawi kita aja ngalap berkah. Berkah itu ada dalam sunnah. Berkah itu ada dalam menjalankan sunnah. Dan berkah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang pengen golek berkah Ramadan malah teng kolam renang sadurunge Ramadan padusan. Wonten mboten? Wonten nggih. Lah ini keliru. Nyun ngapunten lho, kula muni keliru lho. Nah, nyun ngapunten. Nah, kalau ada yang punya persepsi yang lain ya, yang namanya pendapat boleh berbeda. Tapi prinsip mencari berkah kaidahnya ada 3. Karena kita semua pengen berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kebaikan engkang maksimal. Istilah agamanya apa namanya? Berkah. Itu kaidahnya ada 3. 1. Wadi'ul barokah wallahu wahdahu la syarikalah. Napa wau ingkang sepisan? Lali. Nah, tak baleni. Wadi'ul barokah wallahu wahdahu la syarikalah. Napa wau? Wadi'ul barokah wallahu wahdahu la syarikalah. Pemilik barokah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Jadi pemilik berkah itu siapa? Allah. Jadi jangan datang ke kuburan, jangan datang ke kolam renang. Napa wae jenenge? Padusan. Ada lagi yang dicari berkahnya yang lain? Wali. Napa meleh? Napa niku? Oh nggih. Wonten teng mriki. Oh nggih. Orang soleh yang sudah meninggal, itu tidak ada apa tuntunannya. Sebab pemilik barokah sinten? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wadul barokah huwallahu wahdahu la syarikalah. Pemilik barokah adalah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Maka di bulan Ramadan itu yang penting kita berharapnya sama Allah, mboten berharap yang lain. Jadi ndak usah kemudian wah iki nganu iki ngenai zakat fitrah nggo Pak Kiai ben oleh berkah. Wong kiai nai zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu untuk fakir. Kiai ini seneng oleh zakat oke banget ya.